Sejarah dan Dharma Bakti Korps Marinir. Dalam untayan sejarah perjuangan bangsa, Korps Marinir TNI AL lahir dan terbentuk pada tanggal 15 bulan November tahun 1945. Saat itu, dalam riak perjuangan mempertahankan kemerdekaan, lahirlah sebuah korps ketentaraan di dalam Pangkalan 4 Alri Tegal yang dikenal dengan sebutan Korps Mariners. Kelahiran Korps Marinir bukanlah sekedar unfolding atau pelengkap, melainkan suatu esen van de strijd atau tuntutan perjuangan yang lahir alamiah di tengah deru alam kemerdekaan. Pada tanggal 9 Oktober 1948, Satuan Korps Mariners dilebur menjadi Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam perang kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 15 November 1959 bersamaan dengan hari ulang tahun KKOAL yang ke-14 di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soekarno menganugerahkan Panji Unggul Jaya. Beberapa detik yang lalu saya anugerahkan kepada Korps Komando Angkatan Laut Panji sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah dilakukan di masa yang lampau. Jikalau ide ini berkobar-kobar di dadamu lah, maka engkau sekalian akan tetap bersikap, bertindak, bertekad, bersemangat sebagai prajurit Indonesia yang sejati. Berjuanglah terus dan bersikaplah terus sebagai mutiara daripada pertahanan negara Republik Indonesia yang bernama Korps Komando Angkatan Laut. Seiring berjalannya waktu, selanjutnya pada tanggal 15 November 1975, nama KKOAL berubah menjadi Korps Marinir. Nama ini digunakan hingga saat ini. Tonggak sejarah itu terus berlanjut hingga pada 10 Agustus 2025. Di Batu Jajar, Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto secara resmi mengukuhkan Korps Marinir dipimpin oleh Panglima Korps Marinir berpangkat Letnan Jenderal TNI Marinir. Jabatan untuk pertama kalinya tersebut diemban oleh Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi SEMM MTR Opsla CHRMP CRMP. Momentum bersejarah ini menjadi penanda kobaran semangat baru Korps Baret Ungu sebagai taring dan gigi gerahamnya TNI Angkatan Laut yang modern, profesional dan senantiasa setia kepada tanah air, bangsa dan negara. Mulai dari lahirnya hingga tahun 2025 ini, Korps Marinir selalu terlibat dan ikut mewarnai perkembangan sejarah Indonesia. Peran sertanya yang tidak pernah cacat selama pengabdiannya antara lain dilaksanakan lewat pelaksanaan tugas-tugas nasional dalam bentuk operasi-operasi TNI, baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Dari dalam negeri, Korps Marinir selalu hadir dalam setiap penyelesaian pergolakan bangsa. Mulai dari perang kemerdekaan dan perang mempertahankan kemerdekaan yang diwujudkan dalam satuan-satuan tugas operasi Korps Marinir, KKOAL juga ikut dalam pengangkatan 7 pahlawan revolusi dari dalam sumur tua Lubang Buaya, korban dari gerakan 30 September 1965. Dalam tugas bakti TNI dan kemanusiaan, Korps Marinir selalu berperan dalam operasi penanggulangan bencana, penanggulangan kerusuhan massal, penanganan gerakan separatis bersenjata, dan operasi-operasi search and rescue, termasuk peran sertanya dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta pelaksanaan serbuan vaksinasi untuk masyarakat. Di tahun 2024 hingga saat ini, Korps Marinir juga melaksanakan acara serentak dari Sabang sampai Merauke
kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan dan makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia guna menyukseskan program pemerintah. Untuk menjaga perdamaian dunia, Korps Marinir aktif mengirimkan personilnya yang tergabung dalam kontingen Garuda ke beberapa negara konflik di bawah bendera PBB, antara lain kontingen Garuda di Kongo, Vietnam, Timur Tengah, Irak, Iran, Kamboja, Somalia, Bosnia, Georgia, Filipina, Milan, Sierra Leone, Lebanon, Sudan, Afrika Tengah, Haiti, Afghanistan dan Papua New Guinea, serta bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Dengan semboyan Jalesu Bumiam Kajaya Mahe, Korps Marinir juga akan tetap setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berpegang teguh kepada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, Trisila TNI AL, serta 6 tuntunan Korps Marinir. Selama 80 tahun pengabdiannya, tercatat 865 orang prajurit marinir telah gugur, tewas dan hilang. Pengorbanan mereka tidaklah sia-sia. Mereka mengajarkan kepada kita makna roh pengabdian dan hakiki perjuangan sebagai marinir yang siap gugur di medan laga. Jalesu Bumiam Kajaya Mahe, di laut dan di darat kita jaya.